Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Saya harap semoga kabar kalian semua tetap selalu dalam keadaan sehat, tetap selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Yang paling penting juga kita harus semangat dalam belajar, meskipun dalam keadaan seperti saat ini, tapi kita harus lebih produktif dan aktif dalam belajar ya. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usaha. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di materi usaha ini? Pada materi usaha ini kita akan membahas yang pertama mengenai usaha oleh gaya yang membentuk sudut terhadap perpindahan, kemudian usaha oleh gaya yang membentuk sudut 90 derajat terhadap perpindahan, kemudian usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan, yang selanjutnya usaha sama dengan nol, kemudian usaha oleh beberapa gaya, dan kemudian terakhir yaitu grafik gaya terhadap perpindahan. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai usaha. Apa itu usaha? Usaha yaitu hasil perkalian dari besar gaya yang mengakibatkan benda itu bergerak dengan besar perpindahan dari benda tersebut. Perhatikan gambar di samping. Nah, di sini untuk mencari usaha kita menggunakan W sama dengan F dikali S. Baik, langsung saja kita bahas mengenai materi yang pertama, yaitu usaha yang membentuk sudut terhadap perpindahan. Nah, bisa perhatikan pada gambar berikut, gimana sih cara kita mencari besar usaha dari suatu benda yang membentuk sudut. Nah, di sini yang pertama kita mencari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita mencari fx-nya. Kenapa kita menggunakan fx-nya? Karena saat benda tersebut dipindahkan, maka dia akan berpindah kepada sumbu X, sehingga yang digunakan adalah sumbu X. Kemudian kita sudutnya yang digunakan yaitu, nah dari sini sampai situ, sampai sumbu X. Nah, untuk mencari besar usahanya itu gimana sih? Untuk mencari besar usahanya, kita menggunakan W sama dengan F cos theta dikali S. Bisa dipahami? Baik, untuk selanjutnya yaitu usaha oleh gaya yang membentuk 90 derajat terhadap perpindahan. Nah, sebenarnya pada prinsip ini sama seperti sebelumnya, hanya saja dia itu membentuk sudut 90 derajat, di mana cos 90 derajat yaitu 0. Maka nanti usaha yang akan dihasilkan yaitu 0. Bisa diterima ya? Kemudian yang ketiga yaitu usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan. Nah, di sini langsung dicontohkan saja pada penerapan ya. Misalnya tukang bakso menarik sebuah gerobaknya saat berada di jalan yang menurun. Nah, itu tujuannya agar si gerobak tersebut tidak langsung berjalan ke depan. Nah, itu artinya usaha yang dilakukan berlawanan arah dengan arah perpindahan. Bisa dipahami ya? Nah, bisa diperhatikan gambar berikut. Baik, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu usaha sama dengan 0. Nah, di sini usaha bisa dikatakan sama dengan 0 jika usaha yang gaya yang kita berikan terhadap si benda tersebut tidak akan berpindah. Nah, misalnya nih, kita mendorong sebuah tembok. Nah, tembok itu sekuat apapun kita mendorongnya, dia tidak akan berpindah tempat. Maka kita dikatakan tidak melakukan usaha kepada si tembok tersebut. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut ke yang kelima, yaitu usaha oleh beberapa gaya. Nah, di sini sebenarnya sama kayak usaha
usaha oleh gaya yang membentuk sudut. Hanya saja pada saat ini kita menggunakan beberapa gaya yang diaplikasikan kepada suatu benda. Nah, misalnya lihat gambar berikut. Nah, di situ ada sebuah balok yang dipindahkan dengan menggunakan dua gaya, yaitu F1 dan F2, di mana kita harus menggabungkan dari usaha totalnya. Yang pertama kita mencari untuk W1-nya. Untuk W1 kita menggunakan F kali cos theta 1 dikali S, di mana cos theta 1 adalah dari titik ini sampai itu. Nah, kemudian setelah kita dapatkan hasil, kita menghitung untuk yang W2-nya. Untuk yang W2 rumusnya sama, di mana cos theta 2-nya yaitu dari sini sampai sumbu X. Setelah kita mendapatkan W1 dan W2, kemudian kita jumlahkan untuk mencari W totalnya. Setelah untuk mencari W total yaitu W sama dengan W1 plus W2, dan kita dapatkan W totalnya. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Dari beberapa jenis usaha yang telah kita pelajari, di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai beberapa contoh pada penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu usaha negatif. Di situ ada seorang anak yang sedang membawa gerobak. Nah, kenapa usaha dikatakan negatif? Karena anak tersebut menahan benda dengan arah gaya yang berlawanan dengan arah perpindahan. Kemudian yang kedua yaitu usaha positif. Usaha positif karena gaya searah dengan arah perpindahan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu usaha nol karena benda tidak mengalami perpindahan. Baik, kita lanjut yang terakhir yaitu grafik gaya terhadap perpindahan. Nah, di sini sangat menarik. Di mana sih menariknya? Menariknya kita bisa mengetahui seberapa kreatifnya kita dalam mencari usaha pada si grafik tersebut. Karena kita harus membagi si grafik tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan bentuk si grafik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi dengan catatan bentuk tersebut harus sesuai dengan grafik yang sudah ada. Misalnya di sini saya mempunyai satu grafik. Nah, grafik di sini saya akan membagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama yang atas, yaitu trapesium, kemudian bagian kedua yang bawah, yaitu segitiga. Nah, gimana sih untuk mencari usaha total? Untuk mencari usahanya, cukup kita menggabungkan dari luas semua bagian yang telah kita bagi. Misalnya yang pertama yaitu trapesium. Tentu saja kita mencari luas trapesium. Kemudian yang kedua adalah segitiga. Tentu saja kita harus mencari luas segitiga. Setelah itu kita jumlahkan hasil dari luas trapesium ditambah luas segitiga. Tapi di sini kenapa sih kok segitiga nilainya negatif? Nah, segitiga itu bernilai negatif karena dia berada di bawah, di mana nanti untuk rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, tingginya itu dia ngambilnya adalah dari sumbu Y yang bawah, di mana itu adalah negatif. Nah, kalau sudah ketemu luas si trapesium dan si segitiga, langsung saja kita jumlahkan untuk mencari usaha totalnya. Bisa dipahami ya? Baik, kalau bisa dipahami, selamat belajar lagi. Tapi kalau ada yang kurang dipahami atau belum dipahami, silahkan tanyakan. Boleh melalui chat pribadi atau boleh melalui WhatsApp grup. Bebas, silahkan kalian tanyakan bagian mana yang belum dipahami. Begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan juga harus tetap semangat belajar. Ingat, belajar itu penting dan pintar itu wajib. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.